Oke, kita bisa membayangkan misalnya ada aplikasi di mana aplikasi tersebut untuk kita mengetahui hukum secara legal. Nah, kita menanyakan tentang apa, maka hasilnya adalah semua pasal dan ayat yang berhubungan akan ditampilkan dan akan memberi kesimpulan yang terbaik misalnya. Dan itu bisa diakses publik. Nah, oke. Ini adalah mengangkat riset yang dilakukan oleh Marcus Bird ya. Itu ada di Science Direct. Nah, penelitian terbarunya yaitu dengan judul Transforming Legal Text into Computational Logic Enhance Next Generation Public Sector Automation Through Explainable AI untuk Decision Support System. Nah, di sini memang tidak menjelaskan masalah membuat aplikasi ya tentunya ya. Dia hanya membuat aritmatika, logik yang akan membuat hasilnya presisi. Jadi gini, dia hanya menguji. Yang pertama, dia akan memasukkan semua data, baik PDF dan data dari manapun, asal data itu adalah legal dan benar ya, resmi dari pemerintah. Nah, di sini lokasinya yang digunakan untuk penelitian adalah di Austria. Nah, jadi di situ semua data dimasukkan, tapi dia memasukkan untuk undang-undang penerima bantuan untuk pendidikan. Nah, jadi semua undang-undang, semua peraturan akan dia masukkan. Lalu dia akan menggunakan logik untuk mengenali teks. Jadi semua teksnya itu akan direkam, atau dia berusaha, sistem berhasil mengambil judul yang pertama, bab, lalu ada pasal, ada ayat, dan ada juga beberapa pasal dan ayat yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Jadi kita kan juga ini ya, ada misalnya ada pasal yang menyebutkan bahwa bagi penerima bantuan adalah dengan syarat ini sebesar ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada bidang ketenagakerjaan misalnya pada pasal dan ayat ini. Jadi memang ada untuk mengacu kemana-mana. Jadi memang ada parent dan child-nya gitu ya, istilahnya ada relasinya antar pasal. Nah, dia akan merekam bab, judul, pasal, ayat, dan pasal dan ayat di dalam kalimat tersebut dan segala macam. Itu akan di sistem akan merekam itu dan memetakan itu, maka nanti dia bisa digunakan di dalam, kalau kita membuat aplikasi untuk panduan tentang hukum dan perundang-undangan misalnya. Jadi di dalamnya nanti prosesnya kita ambil contoh ya, sesuai dengan video saya sebelumnya tentang LangGraph. Jadi di dalamnya, atau mungkin tool lain ya, banyak ya. Nah, jadi di dalamnya nanti dia merumuskan bahwa apa yang ditanya, maka di misalnya ada user yang menanyakan tentang bantuan, besar bantuan untuk saya gini-gini. Nah, nanti sistem akan merekam itu, mencari judulnya dulu, dan akan merekam pasal yang di dalamnya ada sesuai dengan pertanyaan itu, tapi di kalimat pasal itu akan direkam dulu pasal, ayat, di dalamnya ada pasal turunannya dan ayat turunannya atau referensinya, direkam semua dulu, lalu diambil blok. Semua data yang direkam, yang telah diambil itu akan menjadi blok pengetahuan. Maka sistem akan menanyakan kembali, baik, berapakah pendapatan orang tua Anda, atau berapakah pendapatan Anda. Nah, maka si user akan memasukkan pendapatannya per bulan misalnya, lalu sistem akan menyandingkan dengan peraturan perundang-undangan di ketenagakerjaan, karena di dalam pasalnya itu mengandung
referensi ke pasal di ketenagakerjaan misalnya. Nah, ternyata dia membandingkan jika satu blok semua pengetahuan semua pengetahuan tentang undang-undang ditaruh di dalam aplikasi. Lalu yang kedua adalah semua blok, yang pertama tadi adalah semua pengetahuan ditaruh dalam aplikasi, lalu ada yang nanya, lalu dia mencari semua kemungkinan atau menggunakan LLM ya, semua kemungkinan akan ditampilkan ke user. Nah, jadi user akan melihat terlalu banyak dan mungkin akan mendapatkan halusinasi dari AI-nya. Itu kalau menggunakan LLM. Nah, sementara yang kedua adalah dia tidak menggunakan LLM, tapi sistem berusaha memetakan masalah angka di pasal dan ayat tadi. Istilahnya dia akan membuat peraturan aritmatika. Jadi dibungkus seperti matematika dulu, baru dia bisa memberi balasan ke user. Jadi akan menghindari halusinasi. Jadi yang pertama pakai LLM, yang kedua tidak pakai LLM. Nah, lalu pengujiannya itu dilakukan oleh pakar hukum. Jadi memang diujikan ke orang yang di bidang hukum beneran gitu ya. Di dalam artikelnya itu memang menyebutkan bahwa hasilnya berbeda dan jauh menggunakan logik matematis itu akan lebih akurat daripada menggunakan LLM atau Large Language Model. Nah, jadi pengujiannya melibatkan pakar hukum. Ya, jadi dia akan tahu. Jadi misalnya waktu itu saya baca keterangannya itu, pakar hukum itu melihat ya. Jadi ketika tanya tentang hukum ini, dia nanya seperti orang awam. Nah, balasannya itu referensinya tuh jelas gitu. Kenapa dia menyimpulkan ini? Karena ada ini. Karena merujuk pada ini. Jadi semuanya akan kompleks ya, hasil pasal, ayat, referensinya, dan juga turunannya. Semua akan ditampilkan. Dan juga saya pikir untuk aplikasi seperti ini, misalnya nanti dibuat ya, aplikasi seperti ini juga berguna bagi mungkin memang orang pakar hukum juga bisa memerlukan ini. Memang tujuannya pasti untuk mempercepat saja. Lalu untuk mendalami tentunya kalau pakar hukum beda, dia akan lebih dalam lagi untuk merujuk dan menghubungkan dengan pasal lain gitu. Jadi akan lebih expert lagi. Tapi minimal di awal dia menyimpulkan ya early-nya saja itu, maka akan lebih cepat untuk mendapatkan acuan reference atau turunan pasalnya. Jadi akan berguna juga untuk orang-orang di bidang hukum atau pakar hukum. Jadi yang video dulu saya ngomongin tentang LangGraph, itu hasilnya adalah tujuannya bisa digunakan untuk dua riset yang sudah ada di video saya. Yang pertama adalah di bidang kesehatan untuk early detection atau diagnosa itu. Lalu yang kedua adalah ini untuk bidang hukum, itu bisa digunakan juga. Jadi untuk kecepatan analisis pasal di awal. Ya mungkin itu saja, sampai ketemu lagi.